Baik, Assalamualaikum Pak. Izin perkenalkan, nama saya Lan, asal dari mahasiswa lintas Bangka Belitung. Saya magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan. Saya magang di sini selama rencananya 4 bulan. Ini rencana magang ini saya mengambil di bagian Jamalan. Tujuan saya untuk magang ini untuk meningkatkan kualitas dan soft skill saya selama pembelajaran di DH Al-Azhar. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak, yaitu pertanyaan pertama yaitu apa fungsi dan tujuan dalam bidang penelitian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Baik Olan, terima kasih karena sudah percaya dengan Dinas Lingkungan Hidup, terutama di bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan. Karena dipercaya karena mau magang sini, harapan kami sih nanti hasil dari magang ada kayak untuk evaluasi kami ke depan. Baik, di bidang pengendalian ini kami ada berapa fungsi terutama untuk pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan. Kemudian ada untuk ruang terbuka hijau, kemudian ada untuk penanganan gas efek rumah kaca, kemudian juga untuk seperti TH itu ada untuk hati taman kadang menghayati, itu untuk mengembangkan ekosistem yang ada, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Nah, cuma di sini kami rutin di sini melakukan pemantauan yang namanya itu IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Itu kualitas air sungai, lahan, dan udara. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi kami laporkan nanti hasilnya ke provinsi. Contoh misalnya pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas sungai. Kami di sini ada 9 titik sungai, yang 9 ya, 7 sungai dan ditambah lagi cuman kami untuk sungai 7 sungai, di mana dalam 1 tahun itu minimal 2 kali kami lakukan pemantauan. Nah, jadi pemantauan tersebut mengambil sampel di sungai, contoh Sungai Kepo, kami ambil sampel di situ, kemudian setelah mengambil sampel langsung kami hantar ke UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Itu jaraknya nggak boleh lebih dari 24 jam. Maka itu kami ketika langsung mengambil sampel dari sungai, langsung kami hantar untuk diuji kualitas airnya sungai tersebut. Itu. Adapun dari hasil tersebut kan bisa untuk laporan-laporan ke kementerian, bahwa untuk mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten itu seperti apa. Gitu. Kemudian ada lagi yang namanya itu sampel udara ya, sampel udara juga. Gitu. Cuman udara itu lebih ke kita kabupaten hanya untuk pemasangan sampel saja, tapi provinsi yang menggunakan itu ya, menggunakan data itu. Kemudian lagi ada namanya ruang terbuka hijau. Nah, di sini ini banyak sebenarnya ruang terbuka hijau. Di situ nanti ada yang namanya yang namanya hijau kan berarti berurusan dengan pohon-pohon. Nah, di situ arah baliknya ke efek rumah kaca juga, itu saling berhubungan sebenarnya. Nah, di sini di ruang terbuka hijau kita punya hutan kota dengan luas
2,86 hektar, seperti itu, hampir 3 hektar. Gitu. Dengan banyak tumbuhi beberapa jenis pohon, baik itu yang pohon bangga maupun pohon yang ada di luar. Itu sudah lama kita kembangkan. Di situ dari hutan-hutan tersebut kita bisa untuk harga hayati, seperti kita untuk mengelola fauna flora gitu. Salah satunya kita sekarang budidaya kelulut. Roland tahu kan madu kelulut? Tahu. Ya. Madu kelulut itu sejenis lebah madu ya, madu tapi bukan lebah yang seperti ini bisa. Gitu. Jadi dari ada kelompoknya peternak, mereka beternak madu kelulut tersebut di kota. Lebih kurang 300, kalau namanya itu topping, namanya satu sarang itu topping namanya itu. Jadi 300 topping. Nah, dari hutan kota tersebut madu kelulut tersebut bisa mengembangbiakan dan madunya bisa dipanen tiap bulan. Untuk pemasarannya sih luas juga. Gitu. Itu dikelola oleh kawan-kawan baik yang para pegawai di sini maupun bekerjasama dengan pihak luar gitu. Ada komunitasnya gitu. Di situ. Ya, ada lagi Ron? Terima kasih Pak. Pertanyaannya sudah cukup bagi dari saya. Itu sih Pak. Oke. Ada lain-lain kan? Enggak. Oke. Masuk dulu. Waalaikumsalam. Adek dari yang magang di LH. Benar Pak. Oh, bener ya? Iya benar. Dari Universitas Bangka Belitung ya. Iya Pak. Fakultasnya apa ya? Fakultasnya teknik. Teknik. Karena ini baru diterbitkan namanya Fakultas Teknik dan Sains. Oh, dengan saya sama. Udah berapa lama sih Ya lama magang sudah di lama. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Selatan? 4 bulan Pak. 4 bulan. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Sudah dapat ilmu ya. Iya. Sudah dapat pengetahuan ya. Baik itu secara materi maupun di lapangan ya. Nah, kira-kira ada persoalan kendala apa nih Pak Roland selaku mahasiswa dari UPD? Apa yang mau ditanyakan silakan ditanya. Kalau memang Bapak selaku kepala bidang PPLH di Dinas Lingkungan Hidup Selatan bisa jawab, Bapak jawab. Kalau memang ini belum bisa Bapak jawab, nanti Bapak sampaikan dengan staf teknis, pejabat pengawas lingkungan hidup yang ada di bidang PPLH. Ada apa nih, Iron? Kalau ibu ditanya. Ini Pak. Masalah apa? Yuk santai aja. Ya izin nanya Pak. Ya, Akan setiap bidang di lingkungan hidup ini ada 3 ya. Ada B3, PPHH, dan sama nih kerusakan lingkungan. Mau tanya di bidang ini apa itu PPH? Kalau PP di bidang PPHH itu kepanjangannya adalah bidang penaatan lingkungan hidup. Ya, pada intinya tugas pokok fungsinya, ya kan, kewenangan di sini Bapak selaku kepala bidang dibantu oleh beberapa pejabat pengawas, arti kata pejabat teknis, seperti di sini ada Pak Muzamil, ya kan. Memang sayangnya ilmunya dari sarjana ilmu itu pendidikan. Mereka itu adalah sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup. Pak Bini juga sama sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup, termasuk Pak Darmadi sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup. Di sini juga ada pejabat penelaah lingkungan hidup. Bapak juga sebagai kabid dibantu dari tim administrasi Bu Ipa, Ibu
Tafioni dan Pak Sony Irawan. Nah, kami di sini tugas sehari-hariannya adalah melakukan pengawasan arti kata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dan turunannya termasuk PP nomor 11 tahun 2022, turunannya lagi Permen LHK nomor 5 yaitu tentang penjabaran pelanggaran lingkungan hidup, Permen LHK nomor 6 tentang limbah RB3. Nah, kami sekarang adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berizin, mereka taat tidak dengan melakukan daripada kemampuan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di situ ada pengelolaan tentang limbah RB3-nya, tentang IPAL-nya, tentang emisi, ya. Jadi itulah daripada kewajiban kami di bidang PPLH, yaitu penataan dan penaatan lingkungan hidup. Jadi kalau sama ada perusahaan-perusahaan yang ada, itu akan memberi sanksi. Sanksinya adalah sanksi paksa administrasi pemerintah berbentuk surat keputusan dari kepala dinas. Hanya sebatas itu untuk menindaklanjuti daripada perusahaan yang nakal, yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan hidup. Ya, apalagi adik. Biasanya Nah, wajib tahu adik sebagai mahasiswa biar tahu nanti, ya kan? Ya. aturan di sini. Iya. Izinannya Santai aja deh. untuk perusahaan yang tertentu ini misalnya apa yang di pengawas sebutnya Kak, diawasi. Yang diawasi perusahaan itu kita ambil contoh. Karena perusahaan itu banyak bergerak di bidangnya, ada bergerak di bidang perkebunan, bergerak di bidang tambang, bergerak di bidang tambak, sekarang kan udang, ada yang bergerak di bidang pabrik. Nah, kalau kami seperti contoh sepertinya di bidang tambang ya, itu kami melihat ya kan izin mereka ya kan operasionalnya ya kan IU-nya, izin lokasinya, nah, di mana juga untuk IPA-nya, instalasi pengolahan air limbahnya ya kan, termasuk juga pembuangan daripada emisi tadi. Kalau yang bergerak di bidang tambak udang, nah itu kita fokusnya adalah pengawasannya di IPAL dan dengan itu tadi apa pengelolaan limbah ya dari ketiganya gitu. Nah, dan juga kami melihat mereka itu di dalam melakukan kepatuhan daripada dokumennya, mereka melakukan daripada pelaporan tidak, pelaporan kegiatannya. Kalau mereka aktif itu kadang-kadang kita dari pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup memang kita beri keringanan. Kalau mereka tidak mampu untuk memberi laporan per 3 bulan, kita hanya cukup per 1 semester. Tingkatan 6 bulan itu wajib bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan hidupnya, praktek dan ya gitu. Di Roland selaku mahasiswa ya. Nanti kalau dosennya menanyakan bahwa itulah yang sudah disampaikan oleh kepala bidang PPLH di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, santai, apalagi yang perlu tanyakan silakan. Yang bisa Bapak ketahui, bisa Bapak pahami. Apakah sudah cukup? Bagaimana? Kan dalam kerja ini di bidang ini kan selain pengawasan ada lagi program yang lain selain Ada. pengawasan. Jadi kami ini sebelum melakukan pengawasan, makanya di bidang penaatan lingkungan hidup itu berawal dari proses daripada administrasi, pertek itu persetujuan teknis ya kan, dan teknya rencana teknis lingkungan hidup yang berakhir dengan ending finalisasi adalah SK persetujuan teknis. Itu dulu awalnya pekerjaan kami. Setelah itu kami lakukan proses tahapan-tahapan daripada izin perkebunan, baru kami melakukan pengawasan selanjutnya. Nah, kalau untuk yang lainnya kami dari bidang PPLH selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada seperti bidang
pengendalian, ya kan, lingkungan bidang persampahan itu satu kesatuan, ada kedekatan, karena memang di dinas lingkungan hidup ini itu tidak terlepas, itu harus satu sama lain itu harus bekerja sama untuk menciptakan daripada hasil yang terbaik yang maksimal. Nah itu deh. Ya itu sih. Itu ya. Nah, itu sih dari saya. Baik, ya terima kasih ya. Ya Pak. Nah, ini mudah-mudahan dengan daripada Dek Roland melakukan magang yang sudah di pihak Negeri Bangka Belitung jadi berguna dan menjadi berhasil bagi Dek Roland ya. Amin. Ya, oke baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mari ya. Ntar gitu. Assalamualaikum Pak. Baik izin akan lebih dahulu. Nama saya Roland dari mahasiswa Mitas Bangka Belitung. Saya bertujuan magang di daerah Basar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan. Izin Pak, mau menanyakan ke Pak Gita selaku Kepala Divisi PSBK B3. Mau menanyakan apa fungsi pokok dalam BTC tersebut? Baik, selamat datang di bidang pengolahan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Jadi kami di bidang pengolahan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan persampahan, pengendalian bahan berbahaya dan beracun, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penghargaan lingkungan hidup, serta pengakuan masyarakat hukum adat dan hak masyarakat hukum adat. Baik Pak, mau izin bertanya, apa aja program kerja dalam DTC tersebut? Jadi kami memiliki 3 subkoordinator. Yang pertama di sub pengolahan persampahan, yaitu terkait pengurangan sampah, pembatasan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan air sampah, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah. Yang kedua di sub limbah B3, yaitu fasilitasi izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3. Dan yang ketiga pada sub peningkatan kapasitas lingkungan hidup, yakni pembinaan, pengawasan pengolahan sampah, serta pemantauan dan pengawasan, penyuluhan dan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat. Mungkin itu 3 sub yang kami naungi dalam bidang pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa ketentuan dalam limbah nih B3? Oke, paham. TDS 17 ppm. Diantar listrik 2,63.
temperatur 23 derajat Celcius. 32 derajat Celcius. Salinitas tinggi 8. Sehat. pH 7,3.
Berarti itu lagi berapa? Tapi dari luar. Sawah. Baik, kerja ya. Saya